Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 4 Amin 9 Boyolali. Hari ini Senin 26 Juli 2021. Yang pertama kita akan belajar tentang Quran hadis. Melanjutkan pertemuan yang lalu ya, tentang surah Al-Asr. Tapi sebelumnya Pak Guru mengharap kalian untuk mengisi absen lewat link yang sudah Pak Guru share di grup kita ini. Dan Pak Guru juga berdoa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan yaitu kegiatan belajar kita pada hari ini dengan baik. Baik anak, kita akan melanjutkan. Tadi kita masih di 314142, insya Allah memahami arti isi kandungan surah Al-Asr dan Al-Quraisy yang sudah kita awali di pekan lalu dengan melafalkan atau membaca surah Al-Asr. Insya Allah pertemuan kali ini kita akan mencoba menerjemahkan surah Al-Asr dan menjelaskan apa isi kandungan dari surah Al-Asr. Ini surah Al-Asr yang kemarin sudah kita baca ya, ayat 1 sampai 3. Kita nanti akan mempelajari apa arti atau apa terjemahan dari surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, kita bisa melihat, jadi kita awali dari yang pertama ya, dari ta'awudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asr, artinya demi masa. Ada yang menyebutkan demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, ini terjemahan dari surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. Untuk itu hari ini anak-anak bisa dilihat di buku supaya lebih jelas. Ada di halaman 3 dan 4 ya, di buku PAI kalian. Sudah ada tulisan Arabnya dan terjemahannya di buku tersebut. Akan tapi akan lebih baik lagi ya, supaya kalian lebih paham. Jadi dalam menerjemahkan tidak hanya memahami satu ayat utuh, tetapi kita juga perlu mengenal mufradatnya, arti perkataannya, supaya menjadi lebih jelas. Sudah tampilkan, kalau di buku kalian ada di halaman 4 ya, di nomor 2 mufradat surah Al-Asr atau surat Al-Asr. Dari yang pertama, dari paling kiri ya, wal asr atau wal asri tulisannya. Wal asr artinya demi masa. Inna sesungguhnya, al insan manusia itu, lafi khusr. Lafi khusr artinya apa? Benar-benar dalam kerugian. Illal ladina, kecuali orang-orang. Kecuali orang-orang ya, kecuali orang-orang yang apa? Amanu, yang beriman, wa amilu, dan mengerjakan as-sholihat, itu adalah amal soleh atau amal kebaikan. Wa tawashaw bil haqq, dan menasihati supaya menaati kebenaran. Wa tawashaw bis sabr, serta menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, ini arti kata ya, mufradat dari surat Al-Asr. Kita lihat wal asr ini ada di ayat pertama ya, artinya demi masa. Kebetulan ayat pertama adalah hanya satu kalimat saja. Satu kata kalau dalam bahasa Indonesia. Wal asr, demi masa.
Kemudian ayat yang kedua ada inna, ya. Kemudian ada al-insan, ada lafi khusr. Ayat yang ketiga ada illal ladina amanu wa amilu as-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masing-masing sudah memiliki artinya. Ini nanti kalau ada pertanyaan di dalam soal misalnya apa arti kata wa amilu? Anak-anak bisa menjawab dan mengerjakan. Apa arti lafi khusr? Benar-benar dalam kerugian dan sebagainya sesuai dengan mufradat yang ada di buku kalian. Maka silakan nanti dihafalkan per kata, ya, mufradat itu sangat penting supaya kalian memahami lebih jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke isi kandungan surah Al-Asr. Jadi anak-anak, surah Al-Asr berisi anjuran agar kita bisa menghargai dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka orang Arab mengatakan al-waktu kasaifi, gitu ya. Waktu seperti pedang. Barang siapa yang tidak menggunakan waktu dengan baik, maka kita yang akan terpedang. Kita tidak bisa kembali lagi karena waktu berjalan terus, ya. Berjalan dan berjalan, tidak akan mundur lagi. Jadi hari ini tidak bisa diulang besok. Sama-sama hari Senin diulang minggu depan, tetapi tanggalnya sudah berbeda. Orang-orang yang beruntung adalah yang bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dan beramal soleh. Jadi isi kandungan surat Al-Asr ini, walaupun ayatnya hanya 3, walaupun ini surat yang pendek, tetapi isinya luar biasa. Isinya sangat lengkap sekali. Karena berhubungan dengan waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka Pak Guru harap, ya, kalian bisa menghargai dan menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalian sekarang, ya, Masya Allah sudah hampir 2 tahun lebih, ya, itu berada di rumah. Karena tugas kalian sebetulnya adalah sebagai pelajar yang setiap hari harus berangkat ke madrasah, berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu secara tatap muka, tetapi karena Allah baru menguji kita dengan pandemi, maka belajar kita dengan daring, dalam jaringan secara online. Oleh karena itu, di rumah kalian yang bisa mengatur sendiri, gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Pak Guru tidak bisa menemani secara langsung, hanya bisa menemani kalian lewat daring seperti ini, lewat media internet yang mungkin hanya beberapa menit saja. Setelah itu kalian bisa berbuat apa saja dan Pak Guru tidak tahu, ya. Mungkin kalian ada yang mau membuka video pembelajaran, mungkin ada yang acuh tak acuh, ya, ada mungkin, ya, tapi itu mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kalian sebagai siswa Amin 9 Boyolali. Berharap kalian menggunakan waktu dengan baik. Jadi hargailah waktu itu dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika sudah mulai jam 7, siap-siaplah kalian, ya, mempersiapkan mengisi absen. Kemudian mulai melihat di grup perintah apa dari Pak Guru, segera laksanakan. Itu ya anak-anak. Itulah orang-orang yang beruntung, ya. Orang-orang yang tidak rugi. Kalau mau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka orang itu beruntung, ya. Tidak rugi. Sebaliknya, orang yang rugi adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dan menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan berbuat kejelekan. Jadi kalau orang yang beruntung adalah menggunakan waktu dengan hal yang baik. Hal yang baik dan yang bermanfaat itu adalah termasuk amal soleh, amal kebaikan. Maka Pak Guru mengharap kalian di pagi hari sebelum belajar biasakan, ya, untuk hafalan dulu, ya, walaupun hanya satu surah. Tapi kalau dirutinkan, insya Allah, ya, yakinlah bahwa satu huruf dari Al-Quran yang kalian baca akan diberikan pahala Allah 10 kebaikan.
Pak Guru lanjutkan, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dan menggunakan waktu itu untuk hal yang tidak bermanfaat. Dan orang itu selalu berbuat jelek, ya. Berbuat jelek ya. Berbuat jelek itu adalah perbuatan yang mengarah kepada dosa. Nah, maka anak orang-orang yang beruntung berdasarkan surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini. Yang pertama, orang itu beriman, ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Pokoknya percaya kepada rukun iman yang 6 itu. Beramal soleh. Jadi beramal baik, beramal kebaikan, ya. Ya, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berdoa, buat orang tua, membantu orang tua, menolong adik, menolong teman, dan sebagainya, mau berinfak, nah itu termasuk amal soleh. Kemudian yang ketiga, saling berwasiat dalam kebenaran. Berwasiat itu saling berpesan ya anak-anak. Anak-anak mau berpesan kebaikan, kebenaran, ya. Hal yang benar disampaikan, baik kepada teman, kepada adik, kepada siapa saja. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Kemudian yang keempat, saling berwasiat dalam kesabaran. Ya, sabar, kita sedang diuji Allah. Ya, sabar. Sebetulnya anak sudah ingin masuk sekolah, gitu. Tapi karena belum memungkinkan, ya sabar. Sampaikan kepada teman kalian, kita harus sabar. Kita tetap belajar di rumah, ya harus sabar. Menunggu waktu yang tepat. Nah, maka kita berharap mudah-mudahan Allah SWT segera mengangkat wabah ini. Semoga kita bisa belajar tatap muka kembali. Nah, demikian ya penjelasan singkat dari Pak Guru. Anak-anak bisa membaca lagi di buku halaman 3 dan 4. Jadi hari ini kalian silahkan dihafalkan dulu yang pertama ya. Diterjemahkan surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kemudian dihafalkan juga mufradatnya. Wal asr, ya, demi masa, inna, sesungguhnya, al-insan, manusia itu, dan seterusnya. Sampai terakhir supaya kalian benar-benar hafal dan paham sehingga tahu isi kandungannya dan mau mengamalkannya. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Insya Allah nanti tugas menyusul ya. Silakan anak-anak untuk belajar dulu. Pak Guru akan mempersiapkan yaitu tugas untuk Quran hadis. Ada kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.